Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya teman-teman, di video kali ini saya membuat kue lapis tenun songket. Tuh, coba lihat, warna dan motifnya sangat cantik. Motif tenun songket tidak hanya bisa dilihat pada kain, tapi juga bisa kita lihat pada kue. Kue dengan tampilan seperti ini cocok banget buat dijadiin kue hantaran. Dan teksturnya juga sangat kenyal dan lembut, tidak mudah basi. Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk kita sama-sama belajar cara membuatnya ya. Untuk membuat kue lapis tenun ini, saya menggunakan 350 gram tepung tapioka dan juga 350 gram tepung terigu. Saya juga menambahkan 350 gram gula pasir, juga menggunakan 3 sendok makan air kapur sirih. Oh ya teman-teman, air kapur sirih ini berfungsi untuk meningkatkan kekenyalan kue ya. Dan untuk bahan yang terakhir, saya juga menggunakan 2 liter santan kental. Untuk santannya di sini saya menuangkannya secara bertahap. Aduk sampai merata dan pastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Jadi untuk memastikan adonannya itu benar-benar halus, tidak ada bahan yang menggumpal, saya akan menyaringnya terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan beberapa wadah yang tiap masing-masing wadah itu akan diisi dengan adonan. Untuk kedua mangkok berwarna putih saya isi dengan 1,5 sendok sayur adonan, sedangkan yang berwarna coklat akan saya isi dengan 6 sendok sayur. Oh iya, satu lagi akan saya isi dengan 1 sendok sayur adonan. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan di tiap masing-masing adonan. Untuk ketiga adonan motif, saya beri warna ungu, hijau, dan warna pink. Sedangkan untuk adonan bingkai, saya kasih warna orange. Sedangkan untuk adonan yang berwarna putih ini akan saya gunakan sebagai bingkai dan layer. Oh iya teman-teman, untuk adonan motif yang berwarna hijau dan ungu, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan setengah sendok makan tepung tapioka untuk adonan yang berwarna pink. Ini tujuannya agar adonannya itu lebih kental dan tidak mudah melebar saat dituangkan dalam pembuatan motif. Agar lebih mudah menuangkannya saat membuat garis, jadi adonannya itu saya pindahkan ke dalam botol seperti ini ya. Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna oranye sebanyak 170 ml. Kukus selama 5 menit.
Dan inilah yang disebut dengan bingkai pertama. 5 menit kemudian tuangkan 150 ml adonan putih. Ini yang disebut dengan bingkai kedua. Kukus selama 5 menit. 170 ml adonan orange. Ini disebut bingkai ketiga. Kemudian tuangkan 110 ml adonan warna putih. Ini yang disebut dengan layer pertama. Selanjutnya buatlah 4 garis yang sama besar. Ini sebagai tanda untuk membuat motif garis di atasnya ya. Selanjutnya tuangkan adonan motif yang berwarna ungu, diikuti dengan adonan yang berwarna hijau, kemudian adonan yang berwarna pink, dan adonan yang berwarna hijau lagi, kemudian disusul dengan adonan yang berwarna ungu. Inilah yang disebut dengan garis pertama. Kukus selama 5 menit. Setelah itu tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 110 ml. Ini yang disebut dengan layer kedua. Selanjutnya tuangkan adonan motif yang berwarna. Ini garis yang kedua ya. Timpa dengan warna yang sama persis dengan warna di bawahnya. Tuangkan adonan ke sisi bagian atas adonan yang berada di bawahnya. Dikukus selama 5 menit. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 110 ml. Ini yang disebut dengan layer ketiga. Kukus kembali selama 5 menit. Kemudian timpa lagi dengan adonan warna yang sama persis di atasnya dengan arah ke atas ya. Inilah yang disebut dengan garis ketiga. Setelah itu dikukus kembali selama 5 menit ya. 5 menit kemudian tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 110 ml. Ini yang disebut dengan layer keempat. Lakukan hal yang sama di garis keempat. Jadi tuangkan adonan warna sesuai warna yang berada di bawahnya. Lalu kukus kembali selama 5 menit ya. Di layer kelima, tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 110 ml. Kukus selama 5 menit. Kemudian dilanjut dengan membuat garis kelima. Oh ya teman-teman, garis kelima ini merupakan akhir dari bagian pertama ya. Jadi untuk membuat motif di bagian pertama itu hanya sampai pada garis kelima. Dan untuk garis selanjutnya kita akan membuat garis dengan arah yang berbeda ya. Oh iya, untuk di setiap lapisannya cukup dikukus selama 5 menit saja ya. Setelah menuangkan 110 ml adonan putih untuk layer ke-6, selanjutnya kita akan membuat garis yang ke-6. Caranya seperti ini ya. Buatlah garis dengan adonan yang berwarna, timpa dengan warna yang sama persis di atasnya. Namun untuk garis yang ke-6 ini arahnya berbeda ya. Yang tadinya mengarah ke atas sekarang mengarah ke bawah ya. Kukus kembali selama 5 menit. Kemudian tuangkan 110 ml adonan yang berwarna putih. Ini layer yang ke-7 ya. Kukus 5 menit. Selanjutnya buatlah garis yang ke-7. Timpa dengan adonan yang warnanya sama persis dengan mengarah ke bawah ya. Dikukus selama 5 menit.
adonan putih sebanyak 110 ml untuk layer ke-8. Dikukus kembali selama 5 menit. Selanjutnya buatlah garis ke-8 ya. Kukus kembali selama 5 menit. Selanjutnya tuangkan 110 ml adonan putih untuk layer ke-9. 5 menit kemudian buatlah garis yang ke-9 ya. So guys, ini merupakan garis terakhir ya. Jadi total keseluruhan ada 9 garis. Setelah dikukus selama 5 menit, selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak 110 ml. Ini merupakan layer yang ke-10. Setelah dikukus selama 5 menit, untuk membuat bingkai yang keempat, tuangkan adonan yang berwarna oranye sebanyak 170 ml. Dan bingkai yang kelima yaitu adonan putih sebanyak 150 ml. Dan bingkai yang terakhir yaitu bingkai yang keenam, adonan yang berwarna oranye sebanyak 170 ml. Untuk di lapisan terakhir ini, kukus selama 20 menit. Ini supaya adonannya atau kuenya nanti tanak ya. Jadi dia matang sampai di bagian atas. Untuk mengeluarkan kue dari dalam loyang, sebaiknya tunggu sampai benar-benar dingin. Jadi untuk bingkainya di sini ada 6 bingkai ya. Sedangkan untuk layernya ada 10 layer, dan untuk membuat garis motif ada 9 garis motif. Oh ya teman-teman, jangan sampai kita salah dalam memotongnya ya. Jadi pastikan dulu motifnya di bagian sebelah mana, karena jika kita sampai salah memotong, motifnya tidak akan terlihat. Untuk memotong kuenya, sebaiknya gunakan pisau yang cukup tajam dan panjangnya sama dengan panjang kue ya. Pisaunya saya lapisi dengan plastik supaya tidak lengket saat memotong kue. Potong secara perlahan. Nah, ini dia kue lapis buatan saya sudah jadi. Tuh, coba lihat, motifnya itu cantik sekali, seperti tenun songket. Ini bagus banget ya untuk dijadikan kue buat hantaran. Teksturnya juga sangat lembut dan kenyal. Ini tidak mudah basi karena saya sudah memasak santannya terlebih dahulu ya. Ini bisa awet sampai beberapa hari. Apalagi jika disimpan dalam lemari pendingin, dan jangan khawatir ya teman-teman, meskipun disimpan dalam lemari pendingin, kue yang saya buat ini tidak akan kaku ataupun keras teksturnya. Jadi dia akan tetap lembut dan lentur. Bisa dicoba ya di rumah, ini recommended banget. Oke teman-teman, sekian dulu ya resep dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.